warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azakumullah. Masih dalam lanjutan tafsir surat Al-Fatihah. Ini terkait dengan firman Allah yang merupakan fasil baina suwar, pembuka daripada surat-surat dalam Al-Quran, atau pemisah daripada surat-surat dalam Al-Quran, yakni Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telah kita baca sebagian penjelasan dari As-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan berikutnya, wa'alam. Ini setelah menjelaskan tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa'alam anna minal qawa'id al-muttafaq 'alaiha baina salafil ummah. Dan ketahuilah bahwasannya di antara kaidah yang disepakati oleh seluruh daripada salaf wa immatiha, dan juga para a'immah salaf, imam-imam, adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Ini beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, wa ahkamis sifat, dan hukum-hukum daripada sifat tersebut. Dan ini tentunya dipelajari di dalam kitab-kitab manhaj dan akidah, semisal kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah, kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, kitab Ushul Sunnah Al-Imam Ahmad, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Lalikai, Asy-Syari'ah Al-Ajurri, Al-Ibanah Ibnu Battah, dan semisalnya. Kitab-kitab tersebut berbicara tentang masalah hukum-hukum asma wa sifat. Fayu'minuna matalan bi'annahu Rahmanun Rahimun Dzur Rahmah allati ittasafa biha. Maka mereka para salaf beriman, misalnya beriman dengan apa? Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya Allah itu Rahman Rahimun. Jadi tidak hanya sebatas nama, tetapi nama yang terkandung padanya apa? Makna yang itu kemudian menjadi sifat. Makna yang kemudian menjadi sifat. Sifat bagi Allah yang merupakan sifat kesempurnaan. Ar-Rahman Dzur Rahmah allati ittasafa biha, al-muta'alliqah bil marhum. Ar-Rahman juga Ar-Rahim, yakni sang pemilik rahmat yang dia tersifati dengannya, yang terkait dengan para hamba yang dirahmatinya. Fan ni'amu kulluha atharun min athari rahmati. Maka seluruh daripada kenikmatan, nikmat-nikmat yang didapat oleh setiap hamba di kehidupan dunia, baik yang diterima oleh orang mukmin maupun orang kafir, atau bahkan baik yang dirasakan oleh binatang maupun manusia, maupun makhluk-makhluk yang lainnya, maka itu semua merupakan asal daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, imbas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha fi sairil asma, dan demikian pula pada seluruh dari nama-nama. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya sifat Sami'un, yakni nama Allah As-Sami, dan Allah Subhanahu wa taala bersifat
Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar segala sesuatu. Pendengaran yang maha sempurna. Tidak sebagaimana makhluk. Makhluk juga mendengar, iya, tetapi pendengaran makhluk sangat lemah. Terhalang sesuatu, dia sudah tidak mampu untuk mendengarkan. Terhalang oleh tembok atau terhalang oleh jarak. Manusia tidak sanggup untuk bisa mendengar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pendengarannya maha sempurna, mampu mendengar seluruh daripada suara. Al-Alim, maha mengetahui segala perkara. Mengetahui segala bahasa. Bahasa manusia saja sudah berapa jumlahnya kita tidak tahu. Itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan bahasa binatang semuanya Allah mengetahuinya. Dan mengetahui tidak hanya sisi bahasa, ini salah satunya saja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidaklah gugur satu daun illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Baik di darat maupun di laut, segala sesuatu, baik yang basah maupun yang kering, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kaidah di dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala al-asma' was sifat. Yuqalu fil alim innahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai'. Dikatakan misalnya dalam nama Allah Subhanahu wa taala al-alim wa huwas samiul alim misalnya. Al-alim apa maksudnya? Innahu alimun dzu ilmin, yakni yang maha mengetahui, pemilik daripada ilmu, ya'lamu bihi kulla syai', yang dengan ilmu tersebut mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun. Bahkan kesempurnaan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala mampu mengetahui perkara sebelum terjadinya. Mampu mengetahui sebelum terjadinya itu hanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk yang memiliki sifat ini. Weruh sak durunge winarah. Bahasa Jawanya begitu, betul enggak? Jangan-jangan salah. Ya, ini sebelum terjadi itu sudah bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, maka kalaupun kemudian mereka, sebagian mereka tahu, maka karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberitahu, seperti Rasul misalnya, ya, memberitakan perkara-perkara yang akan datang, karena diwahyukan kepadanya. Dukun itu bagaimana? Kalau dukun karena dia mendengar dari syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang kadang benar dicampur dengan 100 kedustaan. Loh, kok syaitan bisa tahu? Ya, karena dia mendengar dari berita-berita langit. Berita-berita langit yang bagaimana? Berita-berita yang diberitakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu perkara yang didengar, yang kemudian diperbincangkan di sana, dan sebagian daripada berita-berita tersebut didengar oleh para jin-jin yang merupakan khadimnya para dukun. Sehingga hal itu yang kemudian terkadang betul. Sedangkan kesalahan jauh lebih banyak pada mereka. Hanya saja manusia, ya, di saat kemudian mengetahui satu kebenaran diberitakan oleh dukun, itu akan menjadi populer dia dan viral. Menjadi seorang yang luar biasa, tenar, mengetahui perkara yang akan terjadi dengan terawangan dia. Padahal sekian banyak kasus dia tidak mampu dan salah, ya, dalam menerawang, itu seolah-olah dia hilang saja, entah kemana, tidak dipermasalahkan. Tapi hanya karena satu kali, dua kali terkadang benar, itu kemudian menjadi sesuatu yang seolah-olah dia mengetahui perkara yang gaib. Taib, qadirun dzu qudrah, yaqdir ala kulli syai'. Demikian pula qadir. Allah adalah ala kulli syai'in qadir. Yakni yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan kudrahnya, dengan kuasanya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta melainkan disebabkan karena kuasa Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya. Tidak ada sesuatu yang lepas daripada kudrah Allah dan iradah Allah. Di saat Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi, maka terjadi. Sehingga sesuatu yang tidak terjadi bukan karena Allah tidak mau menjadikan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya. Baik. Sekali lagi pembahasan ini secara panjang lebar tentunya dibahas dalam kitab Al-Asma' was Sifat, kitab-kitab akidah.
seperti yang tadi telah disebutkan. Juga diantaranya kitab Aqidah Tahawiyah Abu Ja'far At-Tahawi dengan syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, atau kitab Aqidah Wasitiyah ya. Aqidah Wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penulisnya, disyarah oleh sekian banyak ulama. Ada syarah Khalil Harras, ada syarah Syafi'in, ada syarah Syekh Fauzan dan yang lain. Juga Qawaidul Muflah, kemudian kitab Lum'ul I'tiqad, itu semua berbicara tentang masalah ini. Dan sebagian daripada kitab-kitab tersebut alhamdulillah telah selesai kita pelajari. Lum'ul I'tiqad, Aqidah Tahawiyah, Aqidah Wasitiyah sudah kita pelajari. Ushul Sunnah. Masuk kepada ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yani alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah, berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, huwa ats-tsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Alhamdulillah itu artinya adalah ats-tsana' 'ala Allah bi sifatil kamal, pujian kepada Allah dengan sifat kesempurnaan. Wa bi af'alihi ad-da'irah bainal fadl wal 'adl, dan terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang berkisar, ini perbuatan Allah itu seluruhnya berkisar antara al-fadl wal 'adl. Al-fadl wal 'adl. Allah Subhanahu wa taala segala apa yang dilakukannya itu imma dia memberikan karunia, wa imma dia memberikan keadilannya kepada hamba. Sehingga setiap hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka itu adalah diberi karunia. Adapun hamba yang kemudian diberi ujian, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, pasti disebabkan karena dosanya. Atau disebabkan karena memang Allah tidak menguji seseorang hambanya dalam kehidupan dunia ini. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah hendak kalau orang-orang yang saleh tidak mengangkat derajatnya, maka ujian musibah yang dialami oleh seseorang di dalam kehidupan dunia itu adalah fadilah terkadang terhadap hamba-hamba Allah yang saleh, atau keadilan di saat hamba tersebut memang orang yang pantas untuk dihukum. Imma fadl wa imma adil. Kemudian di saat nanti di akhirat pun juga demikian. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia dimerdekakan oleh Allah dari neraka, seketika masuk ke dalam surga. Padahal dia memiliki dosa-dosa. Nah, dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mati di atas membawa dosa-dosa. Tetapi dosa-dosa tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah fadilah dari Allah. Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang kemudian mati di atas kekufuran, masuk ke dalam neraka, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap dia. Atau dia seorang yang bertauhid mati di atas dosa-dosa besar, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh daripada tindakan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dairatun bainal fadl wal 'adl. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah untuk menzalimi hambanya. Falahul hamdu al-kamilu bi jami'il wujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala baginya segala puji yang sempurna dari segala sisi. Pujian yang sempurna dari segala sisi ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk satupun yang berhak menyandangnya. Manusia terpuji dari satu sisi, punya kurangan pada sisi yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dari jami' al-wujuh, seluruh sisi. Sehingga alhamdu alif lam di situ lil istighraq. Artinya ini pujian yang mencakup segala sisi. Dan kemudian di sini tidak disebutkan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan jami' al-wujuh tersebut. Tidak pula disebutkan
kapan Allah Subhanahu wa taala terpujinya? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an di tempat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala terpuji di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahul hamdu fis samawati wal ard, dan baginya segala puji di langit dan bumi. Dari si tempat maka terpuji di langit dan bumi. Sedangkan alam semesta ini yakni langit dan bumi. Fis samawat, langit-langit yang 7 lapis langit. Allah Subhanahu wa taala puji, seluruh makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir badannya memuji Allah walaupun dia tidak mengerti dan tak memahami pujian daripada badan dia. Wadilaluha, demikian pula bayangan dia memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mungkin tidak paham. La tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mampu untuk memahami tasbihnya. Tetapi seluruh daripada makhluk di langit dan di bumi itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kapan pujian tersebut berlaku? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas, wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Dia. Lahul hamdu, baginya segala puji. Fil ula wal akhirah, di kehidupan yang pertama, yakni di semenjak adanya dunia ini, wal akhirah, dan di kehidupan yang terakhir, yakni semenjak setelah nanti terjadi kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh seluruh makhluk dan di seluruh waktu. Kemudian Syekh Sa'di menyatakan Rabbil alamin. Ar-Rabbu huwa al-murabbi jami'al alamin. Ar-Rabbu artinya adalah sang pemelihara seluruh alam semesta. Wahum man siwallah, dan mereka yakni alam semesta itu segala sesuatu siapa saja yang selain Allah. Maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam semesta. Jadi Allah tidak masuk alam semesta. Alam semesta itu makhluk. Segala sesuatu selain Allah, termasuk arsy itu alam semesta. Huwal murabbi jami'al alamin. Dialah yang mengatur seluruh daripada alam semesta. Yang mengatur seluruh alam semesta. Wa hum man siwallahu bi khalqihi lahum wa i'dadihi lahum al-alam. Alam semesta adalah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini dengan Allah menciptakan mereka dan mempersiapkan segala kebutuhan mereka. Wa in'amihi alaihim, yakni dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat kepada mereka. Bin ni'amil azimah, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang besar. Allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa, yang seandainya nikmat tersebut lepas dari mereka, tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa tetap tinggal, dalam artian untuk bisa hidup di alam semesta tersebut. Wa ma bihi min nikmatin faminhu ta'ala. Dan saja Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat nafas, 1 menit saja, semua makhluk ya bisa sekarat manusia, makhluk semuanya ditahan nikmat bernafas ya, misalnya 1 jam ada kehidupan, maka seluruh daripada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin min Allah. Jadi di sini tidak disebutkan di dalam ayat makna daripada al-alamin, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain.
yang diterjemahkan di sini oleh Syekh As-Sa'di ditafsirkan dengan seluruh daripada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengisahkan tentang Fir'aun dengan Musa, dialog Fir'aun dengan Musa. Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Berkata Fir'aun, dan apa itu Rabbul Alamin? Jadi pertanyaannya bukan siapa tetapi apa. Ini bertanya tentang intisari, hakikat. Ini pertanyaan dengan ma. As-su'al 'anil mahiyah istilahnya. Pertanyaan tentang hakikat sesuatu. Wa ma Rabbul Alamin? Apa itu Rabbul Alamin? Maka Musa menjelaskan, qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. yakni yang memelihara, penguasa langit-langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Dan alam semesta disebut dengan alam yang artinya adalah tanda. Al-alam itu artinya adalah apa? Al-alamah, tanda. Kenapa? Karena keberadaan alam semesta ini menjadi tanda akan keberadaan Sang Pencipta dan menjadi tanda akan sifat-sifat Sang Pencipta tersebut, bahwa Dia maha sempurna, maha kuasa, maha perkasa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Itu makna daripada al-alam. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu ada dua macam, ammah wa khassah. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala secara umum dan penjagaan Allah secara khusus. Fal ammah, adapun penjagaan Allah secara umum, hiya khalquhu lil makhluqin. Ini penjagaan Allah secara umum, khalquhu lil makhluqin. Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk, wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Ini semua adalah penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah secara umum, seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yakni yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya. Ini segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya petunjuk. Segala sesuatu termasuk binatang. Binatang diberi insting untuk bisa bertahan hidup. Makhluk-makhluk hatta yang kecil sekalipun diberi bagaimana cara bertahan hidup. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksananya Allah. Seluruh makhluk, ya. Allah cipta dan Allah berikan rezekinya dan Allah berikan petunjuk instingnya masing-masing untuk sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan mereka, yang dengan itu mereka tetap akan bisa bertahan, ya, bukan berevolusi seperti kalimat yang diucapkan oleh Darwin, manusia dari kera. Alhamdulillah. Dan makhluk-makhluk zaman dahulu justru jauh lebih sempurna daripada makhluk-makhluk zaman sekarang, ya. Ini teori yang betul-betul sangat bertentangan dengan kenyataan. Makhluk-makhluk zaman dahulu, ya, seperti Nabi Adam, diceritakan di dalam hadis, tingginya 60 hasta, tinggi besar dan sempurna penciptaan, ya. Kemudian mengalami penyusutan. Demikian pula binatang-binatang yang lain juga sama, mengalami penyusutan. Semakin bertambah usia daripada dunia, semakin menyusut kesempurnaan penciptaannya, sampai kemudian terjadi kebinasaan nantinya di alam semesta ini. Jadi itu semua adalah tarbiyah amah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir dengan kekafiran mereka, Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Itu adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula seluruh daripada
binatang, diberi insting untuk bertahan hidup, dan diberi kasih sayang terhadap anaknya, binatang. Itu juga merupakan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-khassah. Ini tarbiyah khassah. Ini hanya diberikan kepada wali-wali Allah, tarbiyatuhu li auliya, kepada kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuraffihim bil iman. Allah Subhanahu wa taala tarbiyah mereka dengan keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka. Wa yukammilahu lahum. Allah sempurnakan mereka. Wa yadfa'anhum as-sawarif wal awa'iq al-ha'ilah bainahum wa bainah, dan Allah yadfa', ini Allah tolak. Allah jauhkan berbagai macam penghalang dan rintangan yang menghalangi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kedekatan yang luar biasa sehingga sebagian wali-wali Allah itu mereka mustajab doa. Doanya dikabulkan. Setiap apa saja yang dimintanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk daripada karomah para wali, karomatul auliya. Wa haqiqatuha, dan adalah tarbiyatut taufiq li kulli khair. Hakikatnya adalah tarbiyatut taufiq li kulli khair. Hakikat daripada tarbiyah khassah ini adalah Allah memberikan taufik untuk mereka kepada setiap kebaikan. Wal ismah an kulli syarr, dan terpelihara, terjaga dari segala kejelekan. Diberi taufik kepada segala kebaikan dan terpelihara dari segala kejelekan. Wala'alla hadzal ma'na huwa sirr fi kauni aktsar ad'iyatil anbiya bil afdhirah. Dan bisa jadi karena makna inilah rahasia kenapa doa para nabi itu biasanya memakai lafaz ini dengan kalimat ar-rabb, menggunakan kalimat ar-rabb, bukan ar-rahman ataupun ar-rahim ataupun yang lain. Al-ghafur ya meskipun kadang-kadang terpakai, tapi mayoritasnya dengan ar-rabb. Wa ayyuba idnada rabbahu, rabb yang digunakan. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda rabbi habli minas salihin. Rabbana wa taqabbal du'a, rabb yang digunakan. Karena ternyata makna daripada kalimat ar-rabb begitu sangat luas. Makna daripada kalimat ar-rabb begitu sangat luas. Ada makna rububiyah amah, ada makna rububiyah khassah. Dan makna rububiyah khassah itu artinya adalah Allah memberikan taufik kepada setiap kebaikan dan memelihara dari segala yang dibenci dan kejelekan. Fa inna ma talibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassah. Karena seluruh daripada permohonan-permohonan mereka para anbiya itu semuanya masuk pada rububiyah Allah yang secara khusus ini. Masuk kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini. Termasuk minta anak, ya kita mintanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Rabbi habli minas salihin, doanya Nabi Ibrahim. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, doa Nabi Zakaria. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dengan Rabbana juga doanya orang-orang saleh. Maka seluruh daripada doa-doa ya, terkhusus permintaan anak dan semisalnya ini yang digunakan adalah Ar-Rabb, masuk dalam ar-rububiyah al-khassah. Taifadalla qauluhu rabbul alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbir wa ni'am. Maka firman Allah Rabbil alamin ini menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala bil khalqi wat tadbir wa ni'am. Allah semata sang pencipta, sang pengatur dan sang pemberi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wa kamal hinahu, dan yang menunjukkan akan
kesempurnaan maha cukupnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kepada seluruh makhluk. Yang ditunjukkan di dalam hadis Rasul, hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai Bani Adam, seandainya saja seluruh kalian dari awal akhir kalian, dari jin dan manusia seluruhnya berada di satu padang, yakni satu padang mahsyar ya, satu tempat yang luas begitu, sa'idin wahid, kemudian masing-masingnya meminta kepadaku, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan semaunya, apa saja yang dia bisa minta, semuanya. Kemudian Allah berikan masing-masing permintaannya itu, jin dan manusia dari awal sampai akhir. Tidak tahu, kita nggak bisa bayangkan seperti apa luas tempat tersebut. Meminta dan Allah janjikan akan diberi semua apa yang dimintanya. Maka tidaklah hal tersebut mengurangi apa yang di sisiku, kecuali sebagaimana terkuranginya air lautan pada apa yang menempel dari jarum yang dicelupkan padanya. Jadi seluruh daripada makhluk yang awal sampai akhir, jin dan manusia minta, kita suruh minta apa saja, diberi masing-masing permintaannya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebatas seperti air satu tetes dengan samudera yang sangat luas. Kesempurnaan maha cukupnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada seluruh manusia. Wa tamam faqril alamin ilaihi, dan menunjukkan akan begitu sangat sempurnanya kebutuhan seluruh daripada makhluk padanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dari pengawasan dan dari pengaturan Allah. Imma kepada orang yang beriman pengaturan khas, tarbiyah khasah, atau kepada selain mereka tarbiyah amah. Semuanya. Ya tadi seperti yang dicontohkan. Seseorang dicabut rizkinya, ini nafasnya, sekejap dia bisa meninggal dunia. Dihentikan detak jantungnya sekejap, dia bisa meninggal dunia karena serangan jantung. Maka seluruh daripada makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman, wala taqilni ila nafsi tarfata ain, ini doa yang diajarkan Rasul. Dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Ya, ini tidak lagi diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyah khasah tadi. Walaupun hanya sekejap mata. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang dipanjatkan oleh setiap muslim. Sepantasnya untuk dipanjatkan di pagi dan petang hari sebagai zikir-zikir yang tidak pernah lepas dari lisan kita di dua waktu tersebut, Adhkarus Subah wal Masa. Karena kita sangat butuh kepada pengawasan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bikulli wajhin wa i'tibar, dari segala sisinya. Dari segala sisi, dari segala i'tibar, dari segala dari segala sisi, al-muhim ya. Segala sisinya manusia tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segala aspek i'tibar. Tidak akan pernah bisa untuk lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kandungan dari kalimat Rabbil Alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ini makna kandungan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.